Jadi di sini ada logo dari PT kami yang saya desain, yaitu logo dari PT Mizu, di mana Mizu di sini artinya adalah air. Jadi di sini desain saya gunakan adalah model tetesan air, di mana produk yang kami buat juga adalah moisturizer yang merupakan gabungan dari minyak dan air. Jadi di dalam tetesan air ini saya membuat desainnya itu ada lapisan minyak dan lapisan air, di mana ada ejaan huruf Mizu di dalam molekul airnya. Selanjutnya ada formulir analisa bahan baku yang diperiksa oleh QC Manager dan disetujui oleh QA Manager. Ada nama bahan bakunya, yang pertama ada Aquades, glycerin, propylene glycol, aloe vera extract, santan gum, glycerin citrate, cetyl alkohol, dimetikon, pentanol, phenoxyetanol, fragrant, dan tritilamin. Yang selanjutnya, tanggal analisanya dari tanggal 13 November 2025 sampai 17 November 2025. Dengan kesesuaian sangat sesuai semua dengan bahan baku dan status uji lulus semua. Di sini ada formulir penyimpanan bahan baku, disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajemen QC, disetujui oleh manajer QA. Kemudian ada formulir permintaan bahan baku dari Departemen QC Laboratorium, disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajer QC, dan disetujui oleh manajer QA. Tanggal efektifnya yaitu 23 November. Selanjutnya ada tanda terima bahan baku dari Departemen QC Laboratorium, disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajer QC, disetujui oleh manajer QA, terbitan 1, halaman 1 dari 1 dengan tanggal efektif 23 November 2025. Formulir kalibrasi PT Mizuk Skin Lab Indonesia, Departemen QC Laboratorium, disusun oleh staf QC dan diperiksa oleh manajer QC, disetujui oleh manajer QA. Dengan parameternya ada massa, kadar air, suhu, kekentalan, keasaman, dan waktu. Kemudian ada formulir checklist kebersihan alat dan mesin. Departemen QC Laboratorium disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajer QC, disetujui oleh manajer QC. Nama alat dan mesin itu yang pertama ada my mixer, homogenizer, pompa blob, pipa transfer, tangki air, water bed, timbangan digital, timbangan analitik, sokop penimbangan, wadah preweight, pH meter, viskometer, hopper pengisian, nozzle pengisian. Lokasinya
Slendrom, tangki utama, jalur pipa, area pre, lab QC, ruang timbang, area peralatan, area stacking, lab QC, dan area filling. Kondisinya itu bersih semua. Kondisi sesudah digunakan pun bersih. Metode pembersihnya ada 2, CIP dan CUP. Bahan penimbangannya ada deterjen dan air, alkohol 70%, alkohol 96%, deterjen netral, kalium klorida, pelarut organik. Status sanitasinya lulus semua. Tanggalnya itu dari 15 November hingga 16 November 2025. Di sini ada batch record PT Mizu, disiapkan oleh staf QC, disetujui oleh manajer QA pada tanggal 20 November 2025. Detail produknya, deskripsinya, klip perambak berbasis aloe vera ekstrak, kuantitasnya 50 gram, kemasannya tube atau gel akrilik, kondisinya suhu ruang 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada Certificate of Analysis, di mana nomor sertifikatnya yaitu COA MCTR 2025 110045 dengan pemasok PT Mizu Labskin. Kemudian kode produk yaitu Moist Mizu 0110, nomor batch pabrikannya yaitu MTCR 2025 11B. Nama produk yaitu Mizu Moisturizer dengan nomor batch laboratorium QCB 1125002. Kemudian ada tanggal pembuatan yaitu 20 November 2025 dengan tanggal kadaluarsa 10 Agustus 2026. Percobaan yang digunakan yaitu pH dengan hasil 6,8 dengan spesifikasi 6,5 sampai 8,0. Kemudian ada viskositas dengan hasil 12.500 CPS dengan spesifikasi 10.000 hingga 15.000 CPS. Kemudian yang terakhir adalah angka lempeng total dengan hasil negatif yaitu maksimal 100 CFU per gram. Kemudian ada formulir hasil timbang dari Departemen QC Laboratorium, disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajer QC, disetujui oleh manajer QA, terbitan 1, halaman 1 dari 1, tanggal efektif 23 November 2025. Selanjutnya, standar operasional prosedur kalibrasi alat ukur yang disusun oleh staf QC dan diperiksa oleh manajer QC dan disetujui oleh manajer QA. Dengan prosedur, pertama-tama dimulai pengujian dengan acuan, toleransi mutu, pencatatan dan hasil verifikasi, selanjutnya pemasangan label, kalibrasi, dan selanjutnya arsip dokumen dan selesai. Dengan dokumen catatan, logbook kalibrasi alat, standar acuan, form kalibrasi alat, label kalibrasi, sertifikat kalibrasi, dan SOP CIP. Dan keterangan, pastikan area sudah bersih dan steril. Lakukan pengujian akurasi alat menggunakan standar acuan dengan standar terverifikasi. Yang selanjutnya, jika gagal, tidak boleh digunakan. Selanjutnya, catatan hasil pengujian kalibrasi. Selanjutnya, jika kalibrasi dinyatakan lulus, tempelkan label yang mencantumkan tanggal kalibrasi. Selanjutnya, arsip hasil uji. Selanjutnya, proses kalibrasi selesai. Lampiran. Kemudian ada SOP penimbangan bahan yang disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajer QC, dan disetujui oleh manajer QA. Tujuannya itu, yang pertama, prosedur ini disusun sebagai pedoman dalam proses penimbangan bahan baku secara akurat sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Kemudian, yang kedua, ruang lingkup berlaku untuk seluruh kegiatan penimbangan baku yang akan digunakan dalam produksi moisturizer di area produksi. Tanggung jawab, yang pertama ada operator QC, yang kedua ada supervisor QC, dan QDA. Diagram alir, yang pertama mulai, siapkan bahan, dan petugas memakai APD, setting timbang, kemudian proses penimbangan bahan baku, pemasangan label, pencatatan, dan pembersihan area, selesai. Di sini ada SOP pencampuran yang bertujuan untuk proses di pedoman untuk memastikan proses pembuatan moisturizer dilakukan secara konsisten sesuai dengan formula yang telah ditentukan dan batch manufacturing record.
Ruang lingkup berlaku untuk seluruh kegiatan pencampuran bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk moisturizer. 3. Tanggung jawab. Pertama, operator QC melaksanakan kegiatan pencampuran sesuai prosedur. Yang kedua, supervisor QC memverifikasi kesiapan peralatan dan area produksi moisturizer. Yang ketiga, QA melaksanakan pemeriksaan secara IPC dan mengawasi proses penyampuran. Yang keempat, ada prosedur, yaitu diagram alir mulai verifikasi bahan dan alat, tahap pencampuran awal, emulsifikasi dan pendinginan, penambahan bahan aktif, verifikasi QC, dan selesai. Di sini ada dokumen atau pencatatannya yang mulai log sheet CIP dan layouting area, batch manufacturing record sampai dengan laporan IPC dan SOP CIP. Keterangannya, supervisor memastikan tanking pencampuran sudah bersih dan semua bahan baku sudah ditimbang dengan benar. Operator memeriksa semua bahan label pada bahan baku yang digunakan dan memastikan semua peralatan sudah terkalibrasi. Masukkan bahan ke tangki, kemudian panaskan dan aduk mengikuti suhu yang ditentukan. Pindahkan bahan di suhu yang tepat. Aduk bahan dengan cepat lalu dinginkan secara bertahap sampai suhu ruang. Tambah dan campurkan bahan aktif, tambah pengawet, dan parfum pada suhu rendah. Jika hasil laporan IPC dinyatakan lulus, dipindahkan bulk ke tangki penampungan atau mesin pengisian. Setelah proses pencampuran selesai, bersihkan kembali seluruh area dan peralatan sesuai SOP. Kemudian ada standar operasional prosedur pengisian yang dari bagian produksi, kemudian diperiksa oleh QC, seksi pengisian disetujui oleh manajer QA dengan tanggal berlaku 23 November 2025. Tujuannya, prosedur ini disusun sebagai pedoman dalam proses pengisian produk ke dalam kemasan agar dilakukan secara akurat, efisien, higienis, sesuai prosedur yang ditetapkan. Ruang lingkupnya berlaku untuk seluruh kegiatan pengisian yang mencakup persiapan mesin, pengaturan pengisian proses, dan pengisian. Kemudian ada tanggung jawab, operator QC melakukan pengaturan dan pengoperasian mesin pengisian sesuai SOP. Kemudian supervisor QC mengawasi dan memeriksa kesiapan mesin, bahan kemasan, validitas pengaturan pengisian. Kemudian QA mengawasi proses pengisian produk. Prosedurnya ada diagram alir, dokumentasi atau catatan, dan juga ada keterangan. Kemudian ada standar operasional prosedur kepengemasan dari bagian produksi disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajer QC, seksi pengemasan disetujui oleh manajer QA, halaman 1 dari 1, tanggal berlakunya 23 November 2025. Tujuannya itu prosedur ini disusun sebagai pedoman untuk memastikan semua produk telah dikemas dengan baik sesuai ketentuan. Ruang lingkupnya meliputi penerimaan bahan kemasan, penandaan sampai ke proses, yang bertanggung jawab yaitu satu operator QC yang melaksanakan pengemasan dan memastikan semua bahan kemasan sudah terverifikasi. Kemudian supervisor QC yang memastikan seluruh rangkaian proses pengemasan dilaksanakan sesuai SOP. Yang ketiga yaitu QA, melakukan pengemasan dan pemeriksaan kelengkapan kemasan. Yang keempat ada prosedurnya, diagram alir yaitu dimulai, kemudian verifikasi dan penerimaan material, kemudian penandaan dan penataan material, lakukan proses pengemasan, penghitungan unit, pelabelan unit, dan pembersihan, kemudian selesai. Dokumen atau catatannya yaitu untuk mulai form checklist kebersihan, verifikasi dan penerimaan material, ada batch packaging record, penandaan dan penataan material itu batch packaging record, lakukan proses pengemasan itu dengan dokumen form kalibrasi alat, perhitungan unitnya dengan batch packaging record, pelabelan unitnya dengan label produk, selesainya yaitu dengan BMR final. Keterangannya, saat mulai harus memastikan area dan peralatan sudah bersih, steril, dan siap untuk digunakan. Saat memverifikasi dan penerimaan material, itu harusnya diperiksa dengan teliti setiap data dan jumlah penerimaan bahan kemasan dari gudang. Saat penandaan dan penataan material, catat jumlah kemasan yang diterima atau dipakai atau dikembalikan. Pastikan bahan dilabeli dengan jelas dan disimpan tertutup rapat. Kemudian saat melakukan proses pengemasan, harus lakukan QC wajib memeriksa kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian saat perhitungan unit, QA melakukan pengawasan, perhitungan, dan pencatatan produk jadi yang akan diserahkan ke udang. Kemudian saat pelabelan unit dan pembersihan, harus semua produk yang telah dikemas dalam master
box diberi label yang jelas, kemudian bersihkan kembali seluruh peralatan yang telah dipakai. Saat selesai, produk akhir siap untuk dilakukan pengujian mutu akhir. Selanjutnya ada standar operational procedure cleaning in place, disusun oleh staff QC dan diperiksa oleh manajer QC dan disetujui oleh manajer QA. Dengan prosedur yang pertama-tama dimulai, selanjutnya probabilitas, selanjutnya pencucian utama, selanjutnya sanitasi dan uji netralisasi, selanjutnya pengeringan dan pelaporan QC, selanjutnya verifikasi QC, dan selesai. Dengan dokumen logbook CIP, logsheet CIP, form kalibrasi alat, logsheet CIP, pelaporan receipt test, label status bersih, dan selanjutnya ada keterangan. Yang pertama, pastikan sistem CIP tersosialisasi, selanjutnya masukkan air bersih dan memberikan residu lalu buang. Yang selanjutnya masukkan larutan pencuci dan sirkulasi selama waktu yang ditentukan. Selanjutnya lakukan proses sanitasi dan disinfektan, kemudian lalu uji pH dan memastikan air sudah steril. Selanjutnya keringkan seluruh area setelah sanitasi dan udara bersih. Selanjutnya QC melakukan resin test. Selanjutnya pasang label status bersih pada seluruh peralatan. Kemudian ada pengujian mutu akhir. Yang pertama itu ada disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajer QC, dan disetujui oleh manajer QA. Nama produk itu Miju Moisturizer. Yang pertama itu ada komposisi, kedua ada spesifikasi, yang ketiga itu ada penimbangan, prosedur pengolahan. Kemudian itu ada catatan pengemasan batch yang disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajer QC, dan disetujui oleh manajer QA. Yang pertama itu ada penerimaan dan rekonsiliasi bahan pengemas, terus ada prosedur pengisian, dan yang terakhir itu ada prosedur pengemasan dan penandaan. Ini ada hasil QC, jenis airnya air bersih dan air RO, nomor keran K1 dan K2, warna air bersih semuanya bersih dan tidak berbau, tidak berasa, dan tidak ada benda asing. Suhunya 29,2 yang air bersih dan air RO 28,7. TDS-nya untuk standar 500, yang air bersihnya 660, air RO 650. pH-nya 66-85, air bersih itu 7,2 dan air RO 6,8. Sesuai standar, semua sesuai standar. Selanjutnya ada parameter kimia. Jenis air itu ada air bersih dan air RO, nomor keran K1 dan K2, pH-nya sama, kesadahannya itu air bersih 450, air RO 470, ada amonia maksimalnya 0,5, di air bersih 0,03 dan air RO 0,2. Kloridanya maksimalnya 250, air bersih 150 dan air RO 125. Besinya maksimal 0,3, di air bersih 0,2, di air RO 0,1. Untuk sulfat maksimal 250, air bersih 150 dan air RO 175. Mangan maksimal 0,1, di air bersih 0,09 dan air RO 0,05. Tembaga maksimal 2, di air bersih 0,9 dan di air RO 0,8. Aluminium maksimal 0,2, di air bersih 0,1 dan di air RO 0,09. Seng maksimal 3, di air bersih 1 dan di air RO 1,5. Sesuai standar, semuanya sesuai standar. Dan parameter mikrobiologi air bersih K1, fecal coliformnya negatif, E. coli-nya negatif, total bakteri coliformnya negatif, dan sesuai standar. Air RO K2, fecal coliformnya negatif, E. coli negatif, total bakteri coliformnya negatif, dan statusnya sesuai standar. Selanjutnya ada manufacturing record dari PT Miju Moisturizer yang disiapkan oleh staf QC, disetujui oleh manajer QA dengan nama produksi, ada tanda tangan, kemudian ada tanggal dari 23 November dan juga batch record
nomor revisi, serta tanggal efektif. Rincian produknya ada deskripsi, mutu hydrate cream yaitu krim pelembab berbasis aloe vera ekstrak dengan klaim melembabkan dan menenangkan kulit. Batch quantity yaitu 97,071 kg, kemasannya jar akrilik, tube dengan folding box. Kondisi penyimpanan yaitu pada suhu ruang 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Penerbitan batch record produksi, yaitu penerbit telah meninjau batch record untuk memastikan bahwa salinannya adalah salinan master batch record yang lengkap dan akurat. Kemudian, produksi telah meninjau batch record untuk memastikan bahwa salinannya lengkap dan benar. Produksi bertanggung jawab atas batch record setelah penerbitan. Kemudian ada dokumen referensi yaitu SOP produksi, SOP penimbangan dan persiapan bahan, SOP pengisian dan pengemasan, SOP kalibrasi alat ukur, spesifikasi bahan baku, spesifikasi produk jadi, spesifikasi analisis bahan baku, laporan kalibrasi timbangan, laporan pengawasan mutu atau IPC, kemudian ada laporan rilisan produk. Selanjutnya ada Mizu Moisturizer. Nama produknya Mizu Moisturizer dengan label klaim Hydra Soothing Moisturizer dengan batch packaging record. Kode produknya yaitu MTGR HS0050. Deskripsi singkatnya yaitu krim pelembab dengan aloe vera ekstrak. Kemudian ada instruksi kerja kalibrasi alat produk moisturizer disusun oleh staf QC tanggal 20 November 2025, diperiksa oleh manajer QC tanggal 20 November 2025 yang sudah disetujui oleh manajer QA. Instruksi kerja kalibrasi alat merupakan kegiatan untuk memastikan keakuratan alat ukur dan alat produksi dengan membandingkan terhadap standar nasional atau internasional agar hasil pengujian dan proses produksi Mizu Hydrate Cream tetap konsisten dan sesuai. Tujuannya yaitu satu, sebagai acuan langkah-langkah pengkalibrasian alat pada proses produksi dan pengajuan Mizu Hydrate Cream. Yang kedua, menjamin hasil pengukuran alat produksi, uji mutu, dan laboratorium sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Kemudian alat dan bahannya, 1. Jadwal kalibrasi alat produksi dan laboratorium, 2. Buku logbook kalibrasi, 3. Alat tulis kantor atau ATK, 4. Formulir permintaan kalibrasi, 5. Sertifikat kalibrasi dari vendor. Kemudian prosedurnya itu 1. Petugas laboratorium atau teknisi produksi melakukan inventarisasi alat sesuai jadwal kalibrasi. Yang kedua, petugas memilah alat sesuai kategori, alat produksi, alat ukur laboratorium, dan alat uji mutu. Yang ketiga, menentukan alat yang akan dikalibrasi di dalam laboratorium atau in-lab atau dikirim ke vendor atau out-lab. Memilih vendor resmi yang akan berkompeten dan memiliki sertifikat akreditasi untuk melaksanakan kalibrasi alat PT Mizu. Yang kelima, meminta penawaran harga dari vendor sesuai daftar alat yang akan dikalibrasi. Yang keenam, mengajukan persetujuan kepada direktur dan penanggung jawab laboratorium mengenai penawaran harga dari vendor. Yang ketujuh, petugas vendor datang ke lokasi produksi atau laboratorium untuk melaksanakan proses kalibrasi alat. Yang kedelapan, hasil kalibrasi dicatat dalam buku logbook kalibrasi dan dilampirkan sertifikat kalibrasi dari vendor. Selanjutnya, ada instruksi kerja penimbangan PT Mizu Skin Lab disusun oleh staf QC tanggal 20 November 2025, diperiksa oleh manajer QC tanggal 20 November 2025, dan disetujui oleh manajer QA di tanggal 20 November 2025, yaitu ada persiapan ruang dan peralatan penimbangan. Yang kedua, ada proses penimbangan bahan baku. Yang ketiga, ada pembersih alat dan area pasca penimbangan. Kemudian ada instruksi kerja pencampuran yang disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajer QC, disusun oleh manajer QA. Kemudian yang pertama persiapan ruang dan peralatan, dipastikan ruang produksi dalam keadaan bersih, disanitasi dan sesuai standar kebersihan. Dinyalakan timbangan digital dengan menekan tombol on. Diletakkan wadah seperti gelas beker di atas timbangan, kemudian ditekan tombol share untuk menolkan. Timbang seluruh bahan sesuai dengan formulasi yang telah ditetapkan. Dimatikan timbangan setelah selesai digunakan. Dipastikan seluruh peralatan seperti hot plate, spatula, beker gelas, dan wadah pencampuran dalam kondisi bersih. Dilakukan sanitasi semua alat menggunakan alkohol 70%.
Dipastikan alat dalam kondisi off dan tidak tersambung listrik saat dilakukan pembersihan. Diusap permukaan alat. Kemudian yang kedua ada proses pencampuran. Yang pertama dipastikan alat berfungsi baik sebelum digunakan. Kemudian ada proses filling. Dipastikan ruang pengisian bersih dan telah disanitasi. Kemudian ada pengawasan selama proses. Digunakan alat pelindung diri lengkap seperti jas lab, masker, sarung tangan, dan penutup kepala. Pembersih. Kemudian yang kelima ada pembersih akhir. Dimatikan dan dicabut sambungan listrik semua alat setelah proses selesai. Dibersihkan hot plate styler, homogenizer, spatula, dan wadah menggunakan cairan pembersih sesuai prosedur. Instruksi kerja pengisian atau filling produk moisturizer disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajer QC, disetujui oleh manajer QA. Kemudian tanggal berlakunya itu bulan 11 tanggal 23 tahun 2025. Yang pertama itu ada persiapan ruangan dan peralatan, yang kedua persiapan produk, yang ketiga proses pengisian, yang keempat pengawasan selama proses, yang kelima ada penutupan dan penyimpanan sementara, yang keenam ada pembersihan akhir, dan yang ketujuh ada persyaratan higienis dari personil. Selanjutnya ada instruksi kerja pengemasan, yaitu 1. Persiapan ruangan dan peralatan. Pastikan area pengemasan telah dibersihkan dan disanitasi sesuai dengan form checklist kebersihan area produksi melalui proses sterilisasi sesuai prosedur yang berlaku QC. Cek status kalibrasi alat bantu seperti timbangan dan mesin pengemasan. Yang kedua, persiapan produk. Pastikan jumlah produk yang akan dikemas sesuai dengan kebutuhan pada formulir pengemasan produk. Siapkan bulk pada wadah bersih dengan label identitas yang lengkap, nama produk, nomor batch, dan tanggal produksi. Yang ketiga, proses pengemasan. Pastikan kemasan primer telah siap dan sesuai desain. Lakukan pengisian produk ke dalam kemasan primer, jar, tube, pump bottle, menggunakan alat atau mesin yang telah disetujui QC. Tutup rapat kemasan dan pastikan tidak ada kebocoran atau kontaminasi. Tempelkan label produk dan kode produksi sesuai desain yang disetujui oleh bagian regulatori dan QC. Lakukan pemeriksaan awal terhadap kerapian label, kejelasan kode, dan kondisi kemasan. 4. Pengawasan selama proses. QC melakukan pemeriksaan berkala setiap 30 menit terhadap berat bersih, kebersihan area kerja, dan kondisi kemasan. Catat seluruh hasil pemeriksaan ke dalam form monitoring pengemasan produk. 5. Pemeriksaan akhir dan penyimpanan sementara. Nomor batch, tanggal pengemasan, jumlah kemasan. Pastikan area penyimpanan bersih, kering, dan terlindung dari sinar matahari langsung. Pembersihan akhir. Setelah proses pengemasan selesai, bersihkan peralatan pengemasan sesuai SOP pembersih pasca produksi. Lengkapi dan tanda tangani form checklist kebersihan peralatan setelah seluruh peralatan dibersihkan. Operator memastikan tidak ada sisa bahan, label, atau kemasan tertinggal di area kerja. Yang ketujuh, keselamatan kerja. Gunakan alat pelindung diri atau APD sesuai ketentuan selama berada di area pengemasan. Jarang membawa aksesori pribadi, perhiasan, jam tangan, dan lain-lain di area kerja. Laporkan segera ke supervisor jika terjadi tumpahan atau kerusakan produk selama proses pengemasan. Yang terakhir itu ada instruksi kerja selain in place moisturizer yang disusun oleh staf QC, diperiksa oleh manajer QC, disetujui oleh manajer QA. Yang pertama itu persiapan sistem dan alat, yang kedua proses prabilas, yang ketiga pencucian utama, yang keempat bilas menengah, yang kelima sanitasi dan bilas akhir, yang keenam pengeringan dan verifikasi.